Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riyadi Salihin. Izin untuk mempresentasikan materi Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa dalam memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, yakni saya sebagai kelompok 14. Yuk kita lanjut. Mari kita lanjutkan teman-teman. Yang pertama ini ada pembagian. Dalam pembagian sendiri itu yang pertama ada membangun karakter anak bangsa. Yang kedua ada bangsa yang cerdas dan bermartabat. Yang ketiga ada menuju manusia Indonesia seutuhnya atau MIS. Kita bahas yang pertama. Membangun karakter anak bangsa, perspektif historis dan multibudaya bangsa Indonesia. Pada kehidupan berbangsa yang cerdas merupakan kehidupan yang dilandaskan atas keimanan dan ketakwaan yang akan meningkatkan dan terbentuknya karakter yang mulia. Pendidikan nasional diarahkan kepada pengembangan seluruh kepribadian manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia. Pembentukan karakter sudah digagas oleh Bung Karno, yaitu dalam Pancasila. Dari penjelasan di sini, yakni dapat dikatakan bahwa kehidupan bangsa yang cerdas merupakan kehidupan yang dilaksanakan atas keimanan dan ketakwaan. Ada juga menurut Otto Bauer dalam Gordon BKK 2013, Bung Karno mengatakan bahwa bangsa itu adalah suatu persatuan peragai yang terjadi dari suatu persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan satu bangsa. Ini menurut bahasa dari Otto Bauer. Lanjut, menurut Kaseda 2013, ini Pancasila adalah jiwa dan kepribadian. Pancasila adalah pandangan hidup. Pancasila adalah tujuan. Pancasila adalah perjanjian luhur. Pancasila adalah dasar negara dan seterusnya. Dalam hal ini bisa kita bahas Bung Karno dan Soeharto bahwa setuju Pancasila merupakan dasar negara Indonesia serta dijadikan sebagai pedoman karakter bagi masyarakat Indonesia, karena karakter merupakan salah satu ekspektasi menjadi penopang perilaku seorang yang selayaknya. Karakter tidak terbentuk secara instan dan perlu proses yang panjang. Kita lanjut, yakni ada bangsa yang cerdas dan bermartabat. Di dalam sini menurut Taylor 2012, bangsa yang cerdas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Di dalam negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan oleh sebab itu mengakui dan menghargai kebebasan warga negaranya untuk menghayati dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Manusia yang beriman dan taat terhadap agama atau kepercayaan mempunyai pandangan hidup yang menghormati kehidupan termasuk kehidupan sesama manusia. Lanjut, yang kedua ada berakhlak mulia. Berakhlak mulia, setiap manusia yang berakhlak mulia adalah manusia yang taat, bukanlah manusia yang dianggap musuh dari sesama anggota masyarakat, karena kepada perintah-perintah Tuhan serta menghargai martabat sesamanya. Manusia yang berakhlak mulia adalah anggota masyarakat yang mempunyai martabat atau kedudukan
terhormat sebagai anggota masyarakatnya dan sebagai warga negara. Lanjut, yang ketiga ada pengembangan akal atau IQ, inteligensi sosial atau SI, dan inteligensi emosional atau EL. Dalam artian, dalam ayat 4 pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dan yang keempat, yakni ada bangsa Indonesia yang multikultural. Yang dimaksud di yang keempat ini adalah di dalam Indonesia sudah banyak terdiri atas lebih dari 700 suku bangsa dan budayanya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dari keberagaman kebudayaan Nusantara. Demikian, nilai-nilai Pancasila akan lebih berkembang dan diperkaya. Sungguh pun pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila telah digali dari kebudayaan Nusantara yang multikultural. Di dalam perkembangan kehidupan dewasa ini, nilai-nilai tersebut perlu diuji dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita lanjut, yakni ada menuju manusia Indonesia seutuhnya atau MIN. Untuk memecahkan masalah-masalah pokok tentang arti dan peranan eksistensinya dan sebagai jawabannya tercetus berbagai-bagai pendapat yang bukan saja saling mengisi serta melengkapi, melainkan juga saling bertentangan. Dalam artian di sini juga manusia bukanlah masalah yang akan habis dipecahkan, melainkan manusia itu misteri yang tidak mungkin disebutkan sifat dan cirinya secara tuntas, tetapi harus dipahami dan dihayati. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup, demikian pula di situ mempunyai pandangan tentang manusia. Lanjut, dalam menuju manusia Indonesia seutuhnya dibagi ke dalam 10 penjelasan. Yang pertama, yakni ada manusia dalam kehidupan real. Di dalam sini, menurut Coach Howard Dojo, manusia dalam kehidupan real merupakan manusia yang harus disaksikan dan dihayati. Makin mendalam penghayatan kita perihal manusia, makin bermaknalah kehidupannya. Yang kedua, ada manusia dan kebudayaannya. Dalam artian di sini menurut Ki Hajar Dewantara, dalam kebudayaan tercermin segala kenyataan yang bernilai dan berharga. Begitulah erat hubungan manusia dengan kebudayaannya serta manusia pada serba budayanya. Yang ketiga ada manusia dan cinta kasih. Dalam artian, dalam diri setiap manusia terdapat dua sumber kekuatan yang menggerakkan manusia untuk berbuat atau bertingkah laku, termasuk untuk mencintai atau dicintai. Dua sumber yang dimaksudkan tadi ialah akal budi di satu pihak dan pihak lain adalah nafsu. Lanjut, yang keempat, yakni ada manusia dan harapan. Dalam artian setiap manusia pasti memiliki harapan atau ekspektasi ke arah yang lebih baik. Namun banyak orang yang tidak memahami karakteristik diri untuk memenuhi harapan tersebut. Kebanyakan orang-orang terkesan memaksakan kehendak untuk menggapai harapan tersebut tanpa mempertimbangkan yang di lainnya. Contohnya seorang anak ingin menjadi seorang dokter, akan
tetapi ekonomi orang tuanya pas-pasan. Maka dalam hal ini anak harus berusaha bagaimana caranya ia menggapai cita-citanya tanpa mengganggu kenyamanan kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya tidak mampu untuk membiayai dan mewujudkan cita-citanya, karena cita-cita bisa diwujudkan dengan kita berusaha semaksimal mungkin disertai dengan kedua orang tua kita yang berbaik. Lanjut yang kelima, ada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Pembentukan karakter bangsa Indonesia menurut Puspowardojo, yakni identitas manusia Indonesia jika dilihat dari ideologisnya sangatlah jelas, dapat sebab mendapatkan kedudukan secara netral. Sejarah mengatakan bahwa di era pergerakan nasional merupakan bangkitnya masyarakat Indonesia secara kultural, ideologis, dan politis untuk mencapai kemerdekaan sebagai bangsa yang mandiri. Lanjut yang keenam, ada karakter bangsa Indonesia perspektif psikologi. Dalam artian hal ini mempunyai kemampuan untuk belajar, memahami lingkungan dan menjadi penggerak untuk lingkungannya demi kepentingan kesejahteraan bersama. Tidak semua manusia dapat menjadi manusia yang sehat secara psikologis. Manusia kebanyakan mengalami penghargaan bersyarat introgursi, sikap defensif, dan disorganisasi. Manusia harus peduli dengan sesamanya dan lingkungannya dengan penuh dedikasi dan tanpa pamrih. Selanjutnya yang ketujuh, ada karakter bangsa Indonesia perspektif etnis. Dalam hal ini, Indonesia terdiri dari beberapa jenis etnis dengan budaya yang beraneka ragam, misalnya lebih dari 700 bahasa di setiap daerah. Dengan keadaan budaya yang beraneka ragam menimbulkan pro dan kontra dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk imajinasi yang diharapkan oleh suku-suku bangsa yang mendiami seluruh Nusantara. Jika dilihat dari segi historis, dijelaskan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang ekspektasinya bisa menyatukan seluruh suku bangsa dengan kebudayaan dan utuh satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Lanjut yang ke-8, ada karakter bangsa Indonesia perspektif religius. Menurut Puspowardojo, agama mempunyai peranan besar dalam mengondisikan manusia untuk hidup, seperti adanya tindak hidup di atas kemampuannya, karena agama mengajarkan manusia bahwa untuk hidup dengan semangat, kesederhanaan, dan tidak bermewah-mewahan. Lanjut yang ke-9, ada karakter bangsa Indonesia perspektif sosial ekonomi. Menurut Tilar 2012, perubahan struktur ekonomi yang terutama berdasarkan pertanian ke ekonomi berdasarkan industri akan mengubah cara hidup dan berpikir bangsa kita. Menurut struktur ekonomi disebabkan karena adanya nilai baru yang membuat masyarakat industri modern seperti nilai gotong royong, kerjasama, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga munculnya nilai peningkatan pada industri modern yang meminta lebih banyak tenaga teknik meliputi kelas menengah maupun profesional. Lanjut yang ke-10, yakni ada karakter bangsa Indonesia perspektif pekerjaan. Menurut Marx, dalam
Suseno, manusia sebagai makhluk objektif, maksudnya ialah bahwa manusia selalu sudah menemukan dirinya dalam dunia. Adalah penting untuk memperhatikan dengan tepat apa yang terjadi dalam pekerjaannya. Akan tetapi, pekerjaan bukan hanya perealisasian masing-masing orang yang bekerja, melainkan dalam pekerjaannya umat manusia. Manusia juga selalu ingin menemukan sebuah dunia yang tentu, yaitu mengubah dunia melalui pekerjaannya. Oke, sampai dari sini kita simpulkan bahwa pembentukan karakter sudah digagas oleh Soekarno dan Soeharto, yang sama-sama mengatakan bahwa Pancasila merupakan lambang atau wujud dari karakter bangsa. Pancasila menurut Soekarno digali dari kebudayaan Nusantara yang bineka. Masyarakat Indonesia merupakan kebinekaan etnis dan budaya. Pancasila menurut Soeharto adalah jiwa dari pembentukan karakter masyarakat Indonesia dengan gagasannya yaitu P4. Masyarakat Indonesia bisa lebih berdaulat dengan Pancasila. Di era globalisasi, pembentukan karakter sangat penting untuk memahami pendidikan, karena pada hakikatnya pendidikan merupakan proses yang memanusiakan manusia melalui budaya. Budaya juga memiliki andil dalam tersukseskannya pendidikan. Identitas manusia Indonesia seutuhnya atau disingkat MIS merupakan jati diri dari karakter bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.